wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan sebuah hasil dari studi case yang dilakukan oleh Amir Azizi dan Tulasi dengan judul Designing a Future Value Stream Mapping to Reduce Lead Time Using SMED. Artikel ini bersumber dari sciencedirect.com dengan URL seperti yang tampil di layar presentasi. Next. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota tim. Yang pertama ada Bapak Fajar Marhendra, kemudian ada Mas Hanif Hamdani, kemudian ada Mas Muhammad Suhud Farabi, lalu ada Mbak Renita HF, dan saya sendiri, Zulkifli AR. Baik, sistem electronic toll collection di Malaysia itu sudah diterapkan sejak tahun 2004 di hampir seluruh ruas jalan tol yang ada di sana. Kondisi tersebut mengakibatkan increasing atau meningkatnya demand untuk produk smart tech di kalangan rakyat Malaysia. Tentunya kondisi tersebut membuat banyak produsen ingin meningkatkan produktivitas mereka untuk terus menyesuaikan permintaan dari customer tersebut. Next. Produk smart tech sendiri terdiri dari dua part. Yang pertama adalah device smart tech-nya sendiri seperti yang ada di layar presentasi berwarna putih. Kemudian ada kartu e-money yang nanti disisipkan dalam device smart tech tersebut. Studi ini dilaksanakan di Small and Medium Enterprise atau UMK yang memproduksi PCB, yang mana PCB sendiri adalah merupakan bagian utama dari device smart tech. Di pabriknya sendiri berada di Pahang, Malaysia. Tujuan utama dari studi case ini adalah untuk mendesain sebuah VSM yang efisien untuk mengimprove atau meningkatkan produktivitas dari SMI tersebut dengan mengeliminasi non-value added activity dengan cara menganalisa production waste di current state map, kemudian menggunakan Kaizen dan SMED untuk mendesain the future VSM. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Renita. Baik, terima kasih Mas Zulkifli. Berikutnya itu membahas tentang literatur review. Dari jurnal yang diambil dari Jerhani ARN M. Al-Arshaf mengatakan bahwa untuk membuat VSM dibagi menjadi 5 basic steps. Yang pertama yaitu create current VSM. Pada step ini itu membuat VSM atau mapping dari production system yang telah diterapkan saat ini. Kemudian yang kedua itu evaluate current map, yaitu mengevaluasi mapping yang telah dibuat berdasarkan production system yang diterapkan saat ini sehingga dapat terlihat berapa lama cycle time dan lead time dari production system tersebut dan dapat terlihat juga bagian proses manufacturing mana yang bisa dieliminasi. Kemudian yang ketiga yaitu identify problem areas. Pada tahap ini kita dapat mengidentifikasikan problem yang terdapat pada production system saat ini dan mulai mengaplikasikan lean production system dengan mengidentifikasikan dan mengurangi task yang tidak diperlukan atau task yang dapat dikerjakan secara paralel sehingga mengurangi cycle time. Kemudian yang keempat ada create a future map. Pada step ini mulai membuat map yang baru hasil dari penerapan lean production system, sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima, terdapat implement the final map, yaitu mengaplikasikan hasil akhir mapping yang telah dibuat berdasarkan penerapan lean production system. Next, yaitu akan membahas tentang process study. Dari studi yang telah lalu,
membuktikan bahwa VSM berhasil diaplikasikan pada 3 kasus. Yang pertama itu mengurangi sampah pada manufacturing roti di Zimbabwe. Yang kedua, mengurangi lead time manufacturing menjadi 50% in semi-automated factory di Texas. Yang ketiga, mengurangi cycle time dari 135 second menjadi 70 second in crankshaft manufacturing system at automotive plant di India. Berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Fajar. Silahkan, Pak Fajar. Oke, terima kasih Mbak Renta. Metodologi yang digunakan untuk implementing value stream mapping di perakhiran PCB ada pada gambar, yaitu mulai dari collecting data, kemudian identifying value and waste, establishing current VSM, brainstorming dan applying improvement opportunity, design future step mapping plan, implement future step mapping plan, monitoring and auditing the future step mapping plan, performance analysis, dan selanjutnya adalah intermediate repetition analysis dari future state map plan. Kita tahu alur proses dari perakitan PCB ini adalah dimulai dari raw material, kemudian printing dan solder base, SMT, flow oven, AOI, injection, dan ICT. Yang baru selanjutnya didistribusikan ke pelanggan. Next. Metodologi ini tidak terlepas dari pelaksanaan Kaizen yang menerapkan yang kita kenal dengan 3G, yaitu Gemba, Genbutsu, dan Genjitsu. Gemba di mana pada tahapan ini adalah dilakukan untuk mempelajari alur proses produksi dan standar operasi prosedur pada perakitan smart pack. Jadi dilakukannya adalah sebelum mengumpulkan data. Kemudian Genbutsu yaitu mengumpulkan dan mengukur value stream data yang relevan, termasuk yang meliputi cycle time, processing time, changeover time, transportation time, waktu antri, dan waktu handling, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang Genjitsu pada tahapan ini adalah tahapan observasi, di mana tahapan ini bisa menggambarkan dan mengukur untuk mengidentifikasi dari value stream yang sekarang ada saat ini. Next. Dari hasil pelaksanaan Kaizen ini didapatkan hasil seperti pada tabel. Jadi kalau kita lihat pada tabel, di situ disebutkan bahwa didapatkan angka-angka waktu dari berbagai tahapan proses, mulai dari printing dan solder base sampai ke ICT. Kemudian dari data tersebut kita temukan bahwa yang menjadi bottleneck adalah di bagian injection. Jadi fokus kita adalah di bagian injection yang digunakan untuk mengidentifikasi dari VSM yang ada saat ini. Next. Jadi kalau dilihat dari gambar yang VSM saat ini, didapatkan bahwa dari tahapan-tahapan proses kita akan fokus ke injection yang menjadi penekanan, menjadi identifikasi yang kita amatin mengenai cycle time-nya. Kalau untuk saat ini cycle time adalah 89,5 dan seterusnya, dan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan atau studi untuk next future VSM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farabi. Silakan Mas Farabi. Ya, terima kasih Pak Fajar. Selanjutnya ialah penerapan SMED atau Single Minute Exchange of Die.
di mana SMED merupakan salah satu metode improvement dari Lean Manufacturing yang digunakan untuk mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setup pergantian dari memproduksi satu jenis produk ke produk lainnya. Metode SMED digunakan untuk mempercepat waktu setup changeover. Dari current value stream mapping, proses insertion memiliki waktu changeover tertinggi. Changeover pada proses insertion ini merupakan hambatan karena di jalur perakitan PCB, cycle time-nya 89,5 second, yang dimana melebihi takt time, yaitu 86,33 second. Pada proses insertion ini terdapat bottleneck yang merupakan hambatan. Terdapat 13 aktivitas internal selama penyiapan Surface Mount Technology atau SMT. Pada proses insertion dilakukan saat mesin tidak berjalan. Dengan penerapan SMED dan Quick Changeover, sejumlah tugas penyiapan berkurang 6 tugas dari 13 tugas menjadi 7 tugas. Hal ini mengurangi changeover pada proses insertion sebesar 63%. Selanjutnya, pada gambar berikut dapat dilihat feature value stream mapping. Di sini sudah dilakukan penerapan dari Kaizen activity dan feature value stream mapping. Bahwa dilihat yang terjadi sebelumnya dijelaskan bahwa di current feature VSM di current VSM-nya terdapat bottleneck di insertion. Setelah penerapan dari Kaizen activity didapatkan feature VSM-nya didapatkan di proses insertion berubah changeover-nya dari 154 second menjadi dari 145 second menjadi 54 second. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hanif. Kepada Mas Hanif dipersilakan. Terima kasih Mas Farabi. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari Future VSM. Ada 5 poin ya di sini. Pertama adalah cycle time. Sebelum SMID nilainya sebesar 89,5 second menjadi 87,2 second. Terus kemudian ada WIP inventory sebelum SMID nilainya sebesar 144. Setelah SMID menjadi kosong, menjadi 0. Kemudian ada change over time sebelum SMID nilainya sebesar 145. Setelah SMID menjadi 54. Kemudian ada available time. Sebelum SMID nilainya sebesar 72.000 second. Setelah SMID masih sama, 72.000 second. Kemudian ada uptime. Sebelum SMID nilainya sebesar 99,83%. Setelah SMID nilainya meningkat menjadi 99,9%. Kemudian kesimpulan dari studi ini ada 3. Pertama adalah studi ini menunjukkan penerapan VSM di jalur perakitan PCB untuk mengungkapkan pemborosan yang jelas dan tersembunyi yang mempengaruhi produktivitas. Kedua, pemborosan tersembunyi tersebut terletak pada insertion proses PCB yang memiliki waktu pergantian tinggi sehingga menyebabkan working process yang tinggi juga. Ketiga, SMID yang diterapkan untuk menghilangkan bottleneck pada insertion proses telah berhasil mengurangi waktu setup mesin dari 145 second menjadi 54 second. Kemudian rekomendasi dari studi ini adalah batch operation dalam insertion process dapat diubah menjadi continuous flow operation untuk mengurangi lebih banyak pemborosan. Sebelum kita tutup presentasi ini, saya ada sebuah quote, yaitu adalah whenever there's a product for customer, there is a value stream. The challenge lies in seeing it. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.